Angka keramat di mana banyak seller itu antara lu lewat dan besar atau lu nggak nyampe dan lu mati di bisnis online. Emang bisa ya? Bener, tapi bener-bener ini gue nemuin satu fenomena gitu ya, satu fenomena di mana kalau misalnya kita kerja yang kita kerjain di Mea nih, kan kita nge-handle banyak seller nih dan banyak banget seller itu fase bisnis growth-nya tuh bisa kelihatan dari lu bisa nggak sih lewat angka keramat ini gitu, satu fase yang bener-bener kayak critical banget dan dimana kalau ketika lu lewat ya lu bener-bener bisnis lu bisa gede banget gitu loh, bisnis lu bisa gede. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa lewat, nah bisnis lu bakal agak-agak serem gitu ya, bakal agak serem buat berkembang. Nah, angka keramatnya kayak gimana, fasenya kayak gimana, sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi, apa sih angka keramat? Jadi angka keramat yang gue bahas ini adalah, nggak tahu kenapa gue nemuin di seller-seller Mea ini, kalau seller-seller yang bisa tembus di angka penjualan 1 miliar GMV-nya, gitu ya, biasanya mereka cenderung bisnisnya stabil, berkembang terus, dan gede. Nah, tapi ketika seller-seller yang nggak tembus-tembus gitu loh, nggak tembus-tembus di angka 1 miliar ini gitu, dalam artian ya lu misalnya dari jualan nih gitu ya, nanti mungkin bisa tumbuh dari 0 ke 10 juta, 100 juta, 200 juta gitu kan. Nah, dan lu nggak bisa nembusin angka 1 miliar gitu, nggak tahu kenapa tuh kayak stuck dan kurang berkembang. Mungkin logikanya gini kali ya, coba deh lu hitung, kalau omset lu 100 juta ya, untung bersih lu berapa sih? Nah, untung bersih lu berapa coba? Sekarang kan gini kan, kita tahu ya biaya-biaya ini itu ditambah pajak pemerintah. Wah, Indonesia tuh tempat yang top gitu ya buat berjuang gitu kan. Jadi pejuang tangguh lu pada memang Indonesia sih gitu ya. Nah, paling-paling kita tuh bisa dapat untung bersih 5%, 10% gitu ya. 15% jago deh. 20% hebat gitu ya maksud gua. Itu adalah untung bersihnya. Ketika omset lu 100 juta, artinya lu punya untung bersih dari bisnis lu paling juga marginnya ya itu tadi 10 juta, 15 juta. Nah, dengan angka segitu, gimana bisnis lu bisa berkembang terus sedangkan itu tuh apa ya maksud gua kondisi angka yang rawan. Rawan dalam artian untung lu 15 juta. Lu pasti butuh biaya hidup. Bener dong. Lu pasti butuh biaya hidup, lu pasti butuh tim. Nah, tim seperti apa yang lu bisa gaji kalau keuntungannya 15 juta? Bener nggak? Nah, misalnya nih gajinya 5 juta, gaji 5 juta, lu harus milih nih, oke, posisi mana nih yang bener-bener gua butuh banget? Apakah posisi itu bener-bener penting banget buat meningkatkan penjualan lu? Gitu. Dan ketika lo dengan tawaran offer yang mungkin cuma timnya 1 orang, gajinya nggak besar, lo nggak bisa menarik talent-talent pinter. Yang ada ya akhirnya biasa-biasa, mediocre gitu kan, bener nggak? 100 juta kayak gitu. Kalau omset lo 500 juta, 500 juta nih ya, 500 juta, rasanya lebih enak dong. Nah, tapi ketika 500 juta dengan angka profit yang sama, tadi gue bilang 15%, lo punya 75 juta. 75 juta, bentar. Kan rasanya besar. Belum tentu loh, karena lo tetap harus menginvestasikan kembali uangnya, lo harus siap-siap buat tambahan modal, tim yang lo dapat juga kalau dari 75 juta ya mungkin lo udah bisa dapat sih 45 orang. Ya kan, 45 orang lo bisa dapat. Tapi kan lo sendiri juga pasti, ya biasanya kita namanya yang usaha kan pasti pengen punya dapat lebih juga dong, betul nggak? Lebihnya lo dari mana gitu? Lo gaji, lo butuh modal yang diputerin. Dan ini beda banget ketika kalau tembus 1 miliar. Nah, ketika lu 1 miliar, untung bersih lu 150 juta kan lebih apa ya? Lebih lowong. Ruang lu bermain lebih lowong buat hidup lu misalnya 50 juta, 100 jutanya lu bisa bolak-balik kemana-mana, itu bisa ngegulung. Makanya gue bilang rata-rata nih kalau yang gue lihat nih yang bisa naik terus adalah ketika yang bisa 1 miliar. Ketika yang dia nggak tembus 1 miliar, agak-agak susah gitu ya. Nah, kenapa gue bilang angka keramat tadi gue udah jelasin nih angkanya karena profitnya seperti apa gitu kan, ininya seperti apa gitu kan. Nah, biasanya gitu ya, dan ini juga yang buktiin kalau misalnya kayak di angka keramat ini tuh ngetes apakah produk lu bener-bener bagus apa produk lu ya biasa aja. Karena gini, kalau produk lu biasa aja buat 1 miliar berat. 1 miliar per bulan berat loh kalau produk lu biasa aja gitu. Karena kalau 1 miliar per bulan tuh kalau kita hitung itu sama kayak gini. Lu omset 1 M, harga produk berapa? 100.000 misalnya. Kalau 100.000, berarti artinya kalian harus menjual 10.000 produk setiap bulan. 10.000 produk lu bagi 30 hari. Yang artinya lu butuh kejual 300 produk. Dibilangin banyak banget? Enggak. Tapi kalau produknya biasa aja dan orang gak mau beli lagi, itu kan tantangannya kan. Bener nggak? Ini yang pertama. Jadi produk lu bagus banget atau enggak? Kedua, permodalan lu kuatnya nih buat nyampe ke angka 1 miliar. Karena ternyata dari gua temuin ketika kita ketemu sama, karena gini ya, ketika kita demi kan kita banyak banget bantuin UMKM. Nah, UMKM ini ada yang udah siap, ada yang belum siap gitu. Gue banyak ketemu seller yang produknya sebenarnya lumayan oke.
ketika di scale up di Mia, cepat nih, bisa tembus ke angka 1 miliar. Tapi beberapa seller ini justru ketika tembus angka 1 miliar, mereka stres, terus mereka bilang gini, coach, ini apa ya maksudnya? Ini bukan kita mau udahan nih kontraknya, kita mau putus kontrak terpaksa, bukan apa-apa, bukan sebenarnya jelek, tapi karena kita nggak bisa memenuhi permintaan pasar yang ada gitu. Dikasih 1 miliar, jadi nggak kekejar gitu. Produksinya nggak kekejar, modalnya nggak kekejar, duitnya nggak kekejar. Karena yang perlu sadar adalah, kan kadang kita kalau misalnya jualan pengennya, aduh gue pengen punya omset 1M, gue pengen punya omset 5M, punya omset 10M. Bentar. Kalian sadar nggak guys, dengan lu punya omset segitu, lu tuh sebenarnya butuh modal mungkin kayak 5 kali sampai 10 kali lipat buat offernya lo. Kenapa kayak gitu? Sekarang gini deh. Gue mau aja kalian mikir gini, misalnya gue jual buku ini, omsetnya sebulan 1 miliar. Ya. Nah 1 miliar tadi gue harus punya stok 10.000 produk terjual. Artinya stok di gudang gue minimal gue harus punya 10.000 sampai 15.000 buat bisa ngirim cepat. Kalau nggak bisa ngirim cepat, ya nggak bisa. Kan kalian, gue tau kalian pasti bilang, tapi kan bisa gini. Tapi kan gini, kita bisa gini, oke. Kita punya barang 1.000 aja, begitu kejual 500-600 kita selalu restock. Bentar dulu, waktu restock itu berapa lama? Bener nggak? Produksi kan butuh waktu. Terus kedua yang perlu kalian sadar adalah buat dapetin omset gede, e-commerce itu ketika lu jual, duit lu nggak langsung di lu. Duit lu tuh ada di mereka, bener nggak? Waktu awal gue jualan online, waktu awal gue berkarir ya, gue ingat waktu awal gue mulai berkarir, gue jualan suplemen, gue tembus sebulan waktu itu bisa 200, 300, 400, 400, 500 jutaan, gitu ya. Produk gue profitnya lumayan, bisa 40%, jujur dari yang segitu. Berarti angka itu buat gue lumayan banget gitu loh. Tapi ketika gue jualan, jujur di awal-awal tuh gue sempat stres, kayak gue ngerasa gini, bentar, omset gue gede, untung gue, margin gue tinggi, tapi kenapa gue nggak punya duit? Ya kan? Dan akhirnya setelah kita hitung-hitung, bini gue bilang, lu tuh bukan nggak punya duit. Duit lu dibilang ada di ekspedisi. Kenapa? Karena gini, kan gue kirim barang hari ini. Konsumen bayar ke e-commerce. Kita bayar nih, kita kirim hari ini. Kan berarti gue udah kasih barang nih. Bener nggak? Si ekspedisi itu butuh waktu ngirim. Katakanlah 2 hari, 3 hari. 2 hari, 3 hari, nyampe di tangan konsumen. Konsumen butuh waktu ngeklik. Konsumen nggak nerima-nerima, yang artinya dia 3 hari, 4 hari, berarti duit gua itu ketahan 1 minggu. Nah, kalau lu omset 1 miliar, berarti kan perputaran barang lu yang ketahan minimal 250 juta. Cuma bagi 4, 250 juta, bener nggak? Dan lu harus itu barang itu ya udah 250 juta itu pasti di ekspedisi. Dan kita perlu sadar penjualan tuh nggak selalu stabil. Artinya gini, ada momen-momen gede, ada momen-momen kecil. Ketika lagi momen gede, kan lu barangnya harus banyak duluan. Betul nggak? Nah ketika momen kecil nanti barulah nunggu barang pada cair, duitnya seperti itu. Nah itu dia tadi nih yang gue bilang. Makanya buat kadang orang tuh ngerasa, oke, gue pengen gede, tapi lu sadar nggak nih, ada jebakannya. Jebakannya adalah ketika lu mau besar, lu harus punya dana talang yang cukup besar. Nah, biasanya yang gue temuin adalah banyak seller juga nggak punya di sini. Makanya gue bilang ini fase yang bahaya nih. Fase bahayanya di mana? Satu, ketika lo lagi mau naik gede, lo harus bisa, barang lo harus bagus. Kedua, setelah barang lo bagus, lo harus punya modal buat nyetokinnya. Kan kayak gitu jadi kayak langsung ngerasa kayak, anjir kalau gitu nggak bisa buat semua orang dong. Jualan yang untung. Ya benar juga sih, ada logikanya juga sih. Nah, ketiga, baru nanti adalah mempertahankan. Nanti gue bahas di belakang. Gitu ya. Nah, lo harus punya modal. Gimana solusinya gitu ya. Nah, sebenarnya solusi ini ya nggak ada sih, karena ya lo mau cari duit ke bank segala macam juga nggak bank nggak akan ngasih gitu, tau nggak? Lo tau sendiri lah udah ya kalau di bank kan lo pasti harus ada jaminan dan lain sebagainya gitu ya. Gue sebenarnya kita di MEA kemarin belum lama kita baru ada kontrak dengan salah satu perusahaan dari Singapura, di mana perusahaan ini itu kemarin lagi mau menginvest gitu ya, mau nginjekin modal buat seller-seller yang udah punya penjualan di atas 300 juta sebulan, diinjeknya di SKU-nya. Jadi kayak misalnya gini, lu punya omset 300 juta, nah dari 300 juta, dia tuh bakal investin lu, bayarnya langsung ke supplier lu. Dia bantu kirimin semuanya tuh. Jadi lu tinggal untung bersihnya aja, gitu. Kebayang gak? Nah, di situ sebenarnya ketika gua ngobrol, wah, ini ada konsep yang bagus banget nih, gitu kan. Ketika konsep ini digabungin, itu bakal naik dengan cepat. Dan enaknya lagi adalah, kemarin ketika gua ngobrol sama salah satu perusahaan ini, dia bisa investin 2 macam. Jadi kayak misalnya nih kalian punya omset 300 juta, 300 juta ini, itu pertama kan lo pasti butuh bahan, satu, biasanya tuh seller tuh butuh bahan buat modal. Satu ya, modal tuh pasti tuh, lo harus punya stok terus. Yang kedua, lo butuh budget buat promosi, buat branding, buat naikin omset, dan lain sebagainya. Dan di sini bisa duit lagi nih, ya kan? Nah, ketika ini ngomongin duit lagi, ini kan masalah lagi nih buat lo nih, bener nggak? Nah, makanya kemarin, ini gue nggak tahu ya, gue mau nanya sama kalian nih, ini kita kerja sama nggak nih? Coba kasih tahu gue dong di komen ya, kasih tahu gue di komen ini kita kerja sama nggak nih? Nah, dia kemarin ngajak kerja sama buat kayak gini. Oke.
Lu punya sellernya laku, dia bisa ibaratnya masuk bantu modalin sampai 180% dari omset kalian. 180-nya kayak gimana? 90% buat stok, 90% buat marketing cost. Jadi buat marketing cost gimana? Lu butuh buat apa? Lu butuh buat iklan, lu butuh buat bikin konten, lu butuh buat live streaming, buat apa segala macam. Itu kita yang ngurusin semua. Kebayang nggak? Jadi kita yang ngurusin timnya semua, lu kagak usah keluar duit, buat stok barang ada yang modalin, buat kirim barang nanti mereka aturin pihak ketiga yang ngirimin. Kebayang nggak? Jadi tugasnya seller ngapain nih kalau gitu? Lu tinggal bikin barang, gitu ya. Lu tinggal bikin barang, bayarnya gimana? Nah, sistem bayar adalah nanti keuntungan penjualan e-commerce kalian, itu kalau yang gua ngobrol ya, konsepnya adalah langsung ditarik dulu di si perusahaan ini. Omset kalian ke situ, kan lu misalnya kayak, oke, katakanlah gue punya modal, punya omset 300 juta. 300 juta itu berarti kan dimodalin bisa sampai 90%, 270 juta stok, 270 juta buat marketing gitu ya. Nah, lu punya barang, lu simpan di sana semua, barangnya dia yang kirimin semua, penjualan lu naik, lu tinggal muter terus gitu kan. Penjualan kan tinggal muter terus kan, gak usah mikirin stok, lu tinggal order ke supplier, jadi orderin terus sama dia gitu kan. Yang lu tinggal ambil apa? Lu tinggal ambil untungnya. Jadi kayak misalnya lu di situ ya, gue kayak kebayang, wah gila ini ada konsep seperti ini, gue rasa ini keren sekali gitu kan. Nah, itulah yang jalan gitu ya. Nah, dengan kayak gitu gimana untungnya? Enaknya adalah ya kalian lebih jalan nih buat lain-lainnya. Karena sebenarnya kalau misalnya tadi cerita gue adalah tanpa ada model seperti ini, lu harus siapin modal, lu harus siapin marketing. Bener nggak? Barang lu harus bagus. Kedua, marketing lu itu harus kuat. Jadi dalam marketing dan penciptaan produknya tuh harus kuat dalam artian gini. Gue banyak nemu barang cepat laku, tapi cepat laku cepat ditinggalin orang. Kenapa coba kalau ditinggalin orang? Barangnya ternyata nggak sesuai sama yang dijanjikan. Jadi kayak kita ngejanjiin, katakanlah simpelnya kayak yang gampang ya. Yang gampang itu adalah gue jualan cabai gue kalau lu makan dijamin kepedesan. Nah, ternyata begitu lu makan itu cabai, lu nggak kepedesan. Kan jadi kayak bohong ya. Kok nggak pedes sih? Dia kan nggak mau beli lagi, bener nggak? Kan yang mau beli orang yang pengen kepedesan, bener nggak? Nah, itu kan lu harus ngeriset terus produk lo biar sesuai sama yang konsumen mau. Nah, itulah tugasnya seller gitu kan. Nah, setelah itu baru nih udah sesuai janji, udah sesuai apa. Nah, marketing buat jangka panjangnya di angka keramat inilah nguatin yang namanya branding. Nguatin branding buat apa? Buat lu tuh benar-benar sesuai yang lu janjiin, buat bikin orang tuh makin banyak tahu produk lu, buat orang tuh tahu kenapa lu bikin produk lu, dan ketika lu lakuin ini semua, barang lu jadinya orang tuh beli barang ke kalian tuh bukan lagi karena oke, gue mau beli baju, tapi orang beli barang kalian buat oke, gue mau beli merek ini. Kenapa? Karena cabeku misalnya, ya kan, misalnya anggaplah barangnya cabeku ya. Cabeku itu begitu dimakan, wah dijamin lu bener-bener kepedesan. Minum apapun nggak sembuh-sembuh gitu, misalnya tetap saking dahsyatnya cabeku. Nah itu kan maksudnya kan ya, yang perlu tuh seperti itu, gitu ya. Nah ngerancang ini semua ya pasti butuh konsep, lu butuh tahu caranya, lu butuh strateginya, lu butuh guideline-nya. Makanya buat kalian yang misalnya lu bingung buat jalaninnya, gua bikin project di Skill School, namanya ada program pendampingan orang dalam. Di program Ordal ini kita kerjasama dengan konsultan buat bikin strategi yang terukur, buat bikin strategi yang jelas buat teman-teman UMKM biar naik kelasnya lebih cepat secara digital. Gitu ya. Jadi lu harus tahu nih kayak pasar lu tuh kayak gimana, yang konsumen lu mau tuh kayak gimana. Kayak tadi hal-hal yang gue ngomong, itu sebenarnya kalau misalnya kalian ngeriset sendiri ya itu mungkin bisa pecah kepala. Tapi ketika di Ordal, nah, itu semua bisa dibantuin, bisa diurusin, bisa dijalanin barengan. Gitu ya. Jadi bareng-bareng, jadi lu bisa jalan lebih smooth. Dan kalau misalnya lu nggak bisa buat eksekusinya, nggak usah takut, kita di MEA siap bantu lu buat jalanin kerjanya biar lancar. Ya, kurang lebih itu dia fase-fase yang menurut gue kritis sih, karena kalau lu bisa lewat beneran, lu tuh bisa bikin bisnis lu tuh jadi bisnis yang berkembang terus. Tapi ketika lu nggak bisa lewat, waduh, puyeng dah. Gitu ya. Jadi kayak segitu-segitu aja dan lu harus berjuang terus. Kalau ada pertanyaan, kasih tahu gue di komen. Gue bakal balas di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.